lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Perkenalkan, nama aku Sally. Di episode Kritis kali ini, aku akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh si Felix. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku ucapin selamat datang. Dan bagi teman-teman yang belum nonton kisah Felix sebelumnya, yaitu kisah tentang dia lolos dari maut berkali-kali, teman-teman bisa nonton dan aku udah sertain linknya di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung klik. Atau teman-teman nggak mau nonton tapi cuma pengen tahu kisah horornya si Felix, ya, di episode Kritis kali ini aku akan menceritakan kisah horor si Felix tersebut. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja cerita dari si Felix. Cerita horor si Felix bermula saat dia lolos dari maut yang ketiga. Jadi, pada saat itu, ada seorang cewek yang bunuh diri, lompat dari gedung, dan jatuhnya itu tepat di belakang Felix dan teman-temannya saat mereka itu mau menuju ke kantin buat sarapan. Nah, singkat cerita nih, Felix dan teman-temannya ini udah selesai sarapan dan mau kembali ke asrama sekolah. Otomatis mereka itu ngelewatin cewek yang tadi bunuh diri. Dan pada saat itu polisi juga sudah tiba dan akan melakukan evakuasi si cewek ini. Nah, karena rasa penasaran nih muka ceweknya gimana, mereka ini bertiga itu berhenti dan ngeliatin muka si cewek ini. Jadi muka cewek yang bunuh diri itu cantik, cuma sayangnya ya pas dia jatuh itu kan sebelahnya itu kena tanah ya, jadi mukanya yang sebelah sini tuh hancur, berdarah-darah, pokoknya serimin banget. Terus si Felix ngomong sama temennya yang orang Thailand ini, kita sebut aja namanya si Ben. Nah, si Felix ngomong, aduh ini cewek cantik, sayangnya pemikirannya tuh pendek, ngapain sih bunuh diri, orang masih muda kok, cantik. Nah, kemudian si Ben ini ngomong, iya nih, aduh gimana sih dia, untung nggak kena kita, coba tadi pas dia bunuh diri kena kita yang mati, dia yang hidup. Nah, setelah itu mereka mendengar bel berbunyi, udah mereka akhirnya melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Pada malam harinya, si Felix ini mengalami satu mimpi. Nah, di dalam mimpinya itu, si Felix itu tuh lagi sendirian di kamarnya. Dan tiba-tiba pintu kamarnya itu diketuk. Buka dong si Felix. Pas buka, yang dia lihat adalah sesosok wanita cantik, tapi mukanya itu mirip sama yang bunuh diri. Cuma si Felix itu nggak mikir sampai ke sana lah ya, dia cuma mikir ini mungkin adalah kakak atau adiknya dari si cewek itu yang pengen nanyain lah ya peristiwa itu. Nah, akhirnya si Felix mempersilahkan cewek ini untuk masuk dan kemudian cewek ini duduk. Cuma mungkin karena masih shock atau gimana, mukanya pucat banget, jadi Felix merasa oh mungkin dia shock nih karena pihak keluarganya ini ada yang meninggal apa gimana. Nah, si Felix tanya dong ke si cewek ini, kamu ini keluarga dari cewek yang bunuh diri itu ya? Nah, tapi cewek ini cuma diem aja. Kemudian si Felix nanya lagi, kenapa ya? Apa sebabnya si cewek itu bunuh diri? Padahal kan dia masih muda. Kenapa dia harus memiliki pemikiran sempit kayak gitu? Sayang banget lah ya, masih muda. Tiba-tiba si cewek ini langsung menatap tajam si Felix dan mukanya langsung berubah, yang sebelah tuh hancur, berdarah-darah, persis seperti dia pas bunuh diri gitu. Si Felix kaget dong, dan si cewek ini langsung mendekati si Felix dan mau mencekik si Felix. Langsung si Felix itu kebangun dari tidurnya. Jadi pas dia bangun udah pagi dan dia kayak berpikir, aduh mungkin itu kemarin gue ngelihat mukanya tuh benar-benar ngelihat sampai ke bawah mimpi kali. Jadi dia udahlah, si Felix menganggap itu cuma mimpi, ya udah dia nggak hirauin lagi lah ya, nggak pikirin lagi. Nah, setelah itu si Felix langsung dong ke toilet kayak mau siap-siap lah ya berangkat sekolah. Jadi dia lagi sikat gigi. Pas sikat gigi gitu, di kamar mandinya itu di atasnya itu kan kayak ada langit-langit ya, cuma ada ventilasi gitu, kotak lah ya. Dan biasanya kalau ada angin itu kayak tripleknya itu cuma naiknya dikit. Nah, tapi pada saat itu dua-duanya tuh naik gitu. Jadi Felix mikir, oh mungkin ini anginnya kenceng banget kali ya. Ya udah dia lanjutin sikat giginya.
Nah, pada waktu dia sikat gigi, tiba-tiba dia ngeliat ada tangan yang ngangkat gitu loh. Kaget si Felix. Nah, langsung si Felix ini lari. Dia manggil teman-temannya gitu semua, dan si Felix ini ngomong, aduh, itu di kamar mandi tuh ada maling, ada maling. Sampai kayak gitulah ya, dia panik gitu, dikira itu maling tuh tangan orang gitu. Yaudah, teman-temannya nih langsung ada yang bawa sapu, bawa apa semuanya lah ya, pengen ya gerbek itu maling lah ya. Begitu sampai mereka gini-gini ke atas, tapi yang atas ini kok dicor dan jaraknya cuma segini, lebih kurang 10 cm. Jadi mana mungkin ya seorang manusia bisa masuk. Dan mereka bingung dong, dah. Jadi yang lu lihat itu tangan siapa? Lu halusinasi kali. Tapi setelah itu si Felix juga heran, iyalah, ini seorang manusia nggak mungkin bisa masuk di tempat yang sekecil ini lah ya, pokoknya ya lebih kurang 10 cm. Si Felix sudah mulai heran, dan kemudian ya udahlah, dia pikir halusinasi aja kali ya. Ya udah, dia siap-siap untuk masuk ke kelasnya. Sesampainya di kelas, si Felix langsung menceritakan peristiwa mengerikan ini kepada temennya si Ben ini, yang orang Thailand. Nah, si Ben yang dengar cerita si Felix ini, si Ben ini langsung kaget, karena dia juga mengalami hal yang mengerikan. Jadi si Ben ini cerita, gara-gara dia ngeliat wajah si cewek yang bunuh diri itu, si Ben ini tuh jadi nggak tenang loh. Jadi setiap dia merem, dia tuh kayak keinget wajah si cewek ini. Jadi dia inget dengan detail banget wajah ceweknya yang udah hancur itu, dia inget banget. Jadi kayak dia merem dikit, dia inget, terngiang terus lah ya. Singkat cerita, jadi kan pas itu mereka udah ngeliat si cewek yang bunuh diri ini, mereka ya kembali ke kelas gitu lah ya, selesai pelajaran. Si Ben ini merasa capek banget, dan dia tuh kayak pengen cepet balik ke kamar buat istirahat. Nah, sebelum itu dia makan malam dulu lah ya, biar kenyang, tidurnya enak. Makin ngantuk dong dia habis makan malam. Lalu dia kembali ke kamarnya, bersiap-siap buat tidur nih. Jadi posisinya si Ben ini, dia itu kayak tidurnya itu menghadap jendela lah ya. Jadi dia bisa kelihatan kalau di luar jendela itu ada apa, jadi bisa lihat lah ya. Nah, jadi pas itu dia matanya udah sayu-sayu lah ya, udah kayak merem-melek gitu. Dan tiba-tiba dia denger jendela itu kayak ada yang ketok. Kemudian si Ben kaget dong, kebangun, dan di sana dia ngelihat di luar jendela ada satu sosok yang lagi natap dia. Cuma karena pada saat itu udah malam dan gelap banget, si Ben ini nggak bisa ngeliat dengan jelas siapa itu. Jadi yaudahlah, si Ben cuek, dia bilang, aduh gue udah capek banget dah, bodo amat, gue tidur aja. Nah yaudah, si Ben lanjut tidur dong. Beberapa detik nih saat dia tidur gitu lah ya, tiba-tiba dia ngerasa kayak perutnya sakit banget. Kemudian si Ben bangun. Nah, pas dia bangun, dia ngeliat ada satu sosok cewek yang duduk membelakangi dia. Duduknya itu di atas perut dia. Bentar ya teman-teman, aduh, aku merinding banget. Sebentar ya, ini merinding banget nih. Si cewek itu tiba-tiba langsung memutar kepalanya. Jadi kayak kepalanya diputar ke arah si Ben, sedangkan badannya tetap. Dan dia natap si Ben dengan wajahnya yang hancur, terus senyum. Tapi senyumnya lama-lama itu lebar. Dia langsung kayak gigitan gitu. Lah, si Ben yang ketakutan ini langsung merem. Dia kayak, aduh takut banget lah ya, udah pasrah. Dan tiba-tiba suara pintu dibuka. Langsung dong si sosok yang cewek ini hilang lah ya. Si Ben kayak lega gitu, dan ternyata itu adalah teman si Ben yang lagi mau ngajak si Ben itu jalan-jalan lah ya, jalan-jalan keluar gitu. Nah, si Felix dan si Ben ini heran dong, kok mereka bisa mengalami kejadian seperti ini. Kemudian mereka itu memutuskan buat menceritakan hal tersebut ke gurunya, karena merasa ini udah nggak beres nih. Nah, singkat cerita nih, gurunya ini nanya ke mereka, kalian waktu ngeliat si cewek itu, kalian ada ngomong sembarangan nggak? Kemudian si Felix dan si Ben ini cerita dari mereka ngeliat, terus percakapan mereka. Nah, kemudian gurunya ini kaget dong, dan gurunya bilang, kalian seharusnya ini menghormati orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal harusnya kalian itu jangan omongin, jadi jangan ngomong sembarangan. Yang
ada ya kayak begini. Jadi sebaiknya itu kalian nanti malam sebelum tidur, kalian doakan agar arwah si cewek ini itu tenang dan tidak mengganggu kalian lagi, serta minta maaf atas ucapan kalian. Nah, kemudian setelah itu gurunya ini menghubungi pihak keluarga untuk melakukan doa bersama-sama di tempat kejadian agar arwah si cewek ini bisa tenang dan tidak mengganggu lagi orang-orang di sekitarnya. Ya teman-teman, cukup sekian ya ceritanya si Felix sampai di sini. Menurut teman-teman ceritanya serem gak ya? Kalau menurut aku sih iya sih. Menurut aku tuh bagian yang serem adalah saat yang ada tangan itu, dan juga yang si ceweknya yang kepalanya cuma muter. Bisa dibayangin ya, cuma kepalanya muter terus si setannya itu ketawa lagi ngelihat kita. Wah bisa bayangin, soalnya aku merinding banget pas ceritain ini juga. Semoga teman-teman suka sama episode kritis kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Dadah!